Saya nggak niat beli, tapi kok jadi gatel ya. Aku kan lagi syuting nih ke tempat mobil bekas. Kamu tahu Toyota 86 nggak? Kayaknya aku mau ambil deh. Di rumah tuh udah nggak muat tuh mau taruh di mana mobil. Nggak, nanti nggak apa-apa. Aku bisa titip. Mungkin titip ke tempat Om Mobi atau apa. Enggak. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di vlog kali ini saya mau sharing pengalaman saya tentang membeli mobil bekas. Karena ternyata setelah saya lihat, ternyata banyak juga saya membeli mobil bekas. Memang ada beberapa mobil yang kami beli itu dari keadaan baru, misalnya VW Golf, Honda HR-V, Expander, Datsun Go, itu semua dibeli dalam keadaan baru, tapi rasanya lainnya itu dibeli dalam keadaan bekas, dan itu melalui beberapa cara. Nah, sekarang itu mobil bekas tuh memang pasarnya lumayan besar. Saya sendiri suka beli mobil bekas. Kenapa nggak baru aja, kan Mas Fitra seringnya nge-review mobil baru. Oke, mobil baru memang ada sejumlah keuntungan. Dia pasti trouble free, kemudian dapat model paling baru. Tapi mobil bekas itu juga ada beberapa keuntungannya. Biasanya kita bisa mendapatkan mobil di kelas yang lebih tinggi atau mobil yang lebih enak dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian asik aja gitu, berburu mobil bekas tuh ada seninya, dan kalau misalnya kita dapat yang bagus dengan harga yang reasonable, itu rasanya puas. Tapi memang ada resikonya juga mobil bekas. Kondisi kita nggak tahu kayak gimana, kemudian bisa ada resiko kerusakan atau bisa yang zonk sekalian. Itu kalau misalnya mobilnya kondisinya jelek sekali, tapi ya bukan berarti mobil bekas itu sesuatu yang harus dihindari. Justru di banyak kejadian, justru membeli mobil bekas itu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan membeli mobil baru, asal kita melakukan langkah yang tepat. Nah, di video kali ini saya mau sharing cara-cara saya dalam membeli mobil, sekaligus men-share sejumlah cara baru yang saya juga baru tahu. Ternyata ada cara baru membeli mobil bekas yang dulu nggak kepikir. Wow, ternyata bisa ya. Oke, kita sekarang langsung mulai saja dari cara pertama. Cara pertama yang sering dilakukan dan sebenarnya ini cukup aman adalah membeli dari teman. Jadi misalnya teman kita mau jual mobil, terus habis itu kebetulan kita butuh mobil itu, kita bisa beli. Biasanya itu keuntungannya itu satu, ada yang tanggung jawab. Apalagi kalau misalnya kita berteman baik dengan teman kita itu, minimal ya walaupun dia tanggung jawabnya nggak bakal bisa seperti dealer, tapi minimal kalau ada apa-apa kita bisa komplain lah. Ada orang yang nggak enak ngejual mobil jelek ke kita. Terus yang kedua, prosesnya biasanya cepat. Oh yaudah ya, gue transfer sekarang ya, besok ini ya, gitu ya. Itu cepat. Terus ketiga tuh pembayarannya biasanya negotiable. Namanya juga teman gitu, harga temen dong, biasanya gampang seperti itu. Nah itu tuh saya pernah beli mobil dari temen itu, misalnya di BMW E36 saya. Kebetulan waktu itu teman saya memang lagi butuh dana segera, dan saya juga tertarik sama mobilnya. Ya udah saya beli, dan harganya juga sangat reasonable, hanya 51 juta rupiah saya beli waktu itu. Tapi memang beli dari temen itu juga ada resikonya. Yang pertama ya kondisi, kan kita nggak tahu, karena temen juga bukan orang yang merawat mobil misalnya, ya kita bisa dapat kondisi yang nggak begitu bagus. Jujur aja BMW E36 saya itu kondisinya nggak begitu bagus, makanya sekarang lagi di restorasi semuanya. Kedua, Anda harus clear benar komunikasinya dengan teman di awal sebelum membeli. Karena kalau ada miskomunikasi sedikit saja, ada salah paham antara Anda dan teman, bisa aja transaksi itu malah membahayakan pertemanan Anda. Dan pertemanan itu harganya mahal. Jangan hanya karena salah paham Anda bisa kehilangan teman, atau Anda kehilangan kepercayaan dari teman Anda, atau malah teman Anda yang kehilangan kepercayaan dari Anda. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, yang ini sebenarnya masih cara konvensional juga, yaitu ngelihat iklan terus langsung datengin mobilnya. Seperti yang saya lakukan ketika membeli Mercy A250. Itu benar-benar saya lihat iklan. Iklan itu bisa macam-macam ya. Iklan itu ada di web, kemudian ada di Instagram. Itu banyak sekali orang yang mengiklankan mobil bekas di dunia maya. Kalau zaman dulu pakai koran, tapi kayaknya kalau sekarang koran udah nggak terlalu banyak orang ngelihat iklan mobil di situ. Nah, itu ada keuntungannya. Keuntungan yang pertama adalah kita langsung datang ke mobil yang memang kita mau. Kalau yang tadi sama teman kan ya belum tentu mobilnya kita mau gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat iklan, wah ini memang mobil yang kita incer dan kita langsung datengin. Jadi mobil itu bisa benar-benar sesuai dengan
keinginan kita, serta biasanya penjual mobil di internet semua itu rata-rata prosesnya itu cepat. Mereka benar-benar pengen uang itu cepat berputar, jadi Anda bisa proses itu langsung datang hari ini, langsung deal hari ini, mobil dikirim bahkan mungkin bisa hari ini juga, kalau misalnya prosesnya semua lancar. Jadi kalau cara seperti ini tuh sebenarnya sekalian cuci mata, karena banyak mobil-mobil yang tidak expect Anda temukan. Kalau Golf GTI, Smart, VW Beetle. Tapi emang kalau seperti ini kita harus tahu dulu harga pasaran, terus habis itu kita tawar juga karena biasanya ada mekanisme tawar-menawar di sini, sama cek kondisi. Karena di sini kelihatannya semuanya bagus, tapi kan kondisi tiap mobil beda-beda. Yang terlihat bagus belum tentu bagus, yang tidak terlihat bagus belum tentu jelek juga. Harus punya pengetahuan mengenai kondisi mobil yang bagus kalau di sini. Ini berapa GTI-nya? 2010. Berapa mintanya? Di harga 310. 310. Iya. Masih bisa nego. Kilometer berapa? 310 itu harga cash ya? Jarang-jarang nemuin kayak gini nih GTI. Cuman udah ada Mercy A250 nih, tenaganya 200 HP-an. Sama sama Mercy saya. Cuman ini tahun 2010, jadi lebih tua lagi. Cuman GTI, spesial GTI itu. Jarang-jarang lo nemuin GTI itu. Keren lagi nih, masih warna putih. Dulu saya juga punya MK6, tapi TSI. Kalau belum beli A250 aja pengen ini. Makasih ya Mbak ya. Ini juga menarik nih, 285 Beetle. Oh, jarang-jarang juga nih Beetle nih. Beda dikit sama Golf GTI. Kilometer baru 48.000. Sisi duduk kayak Golf. Makasih Pak. Iya, masih. Nah itu salah satu keuntungannya ke pasar mobil bekas kayak gini. Yaitu banyak mobil tidak terduga yang bisa ditemuin. Yang mungkin tadinya Anda nggak pengen, begitu kesini jadi, wah jadi pengen. Tapi ada kerugiannya juga sistem melihat iklan seperti itu. Yang pertama, karena banyaknya yang menjual, kita sulit untuk mendeteksi mana penjual yang benar-benar bertanggung jawab, mana yang tidak. Karena penjual rumahan pun ada yang bertanggung jawab. Penjual dealer yang besar pun ada yang tidak bertanggung jawab. Jadi sulit buat kita menentukan mana yang bisa bertanggung jawab. Artinya kita harus benar-benar expert diri sendiri untuk melihat kondisi mobilnya. Atau minimal kita harus ajak teman untuk melihat kondisi mobilnya. Dan tidak semua penjual mobil bekas itu memberikan jaminan. Bukan hanya jaminan ke depannya tidak trouble selama berapa bulan ya, tapi juga apakah mobil itu nggak pernah nabrak, apakah mobil itu nggak pernah kebanjiran, apakah mobil itu surat-suratnya nggak masalah. Itu benar-benar harus kepiawaian kita sendiri. Cara ini saya rekomen untuk orang-orang yang benar-benar memang sudah sangat mengerti seluk-beluk menjual mobil bekas, termasuk juga trik-trik penjual mobil bekas. Anda bisa lakukan cara yang konvensional ini. Nah itu plus minusnya, membeli mobil bekas itu langsung dari iklan dan mendatangi langsung. Oh salah satu contoh lagi, saya membeli mobil dari teman itu BMW E30. Wah itu benar-benar mobilnya hari itu parkir di kantor, itu punya teman saya, punya review. Terus dia bilang juga mau dijual, kebetulan saya juga lagi nyari itu. Harganya cocok, bayarin hari itu, mobilnya langsung di hari itu juga. Dan untungnya untuk yang E30 ini kondisinya lumayan baik. Salah satu contoh mobil yang saya beli dengan melihat iklan dan langsung didatangi, itu adalah ketika saya membeli Mazda Miata. Jadi itu benar-benar saya lihat iklan paginya, siangnya saya datang ngelihat mobilnya, ternyata kondisinya bagus. Walaupun saya juga masih bingung nih kira-kira, karena saya nggak ngerti 100% kondisi itu mobil. Untungnya yang punya dealer mobil itu ternyata teman saya juga baru tahu, dan teman yang lumayan dekat. Jadi ya udah, jadi sebenarnya itu mix antara saya lihat iklan dan membeli dari teman sebenarnya yang Miata itu. Tapi saya juga beruntung Miata itu mendapatkan kondisi yang baik. Tapi ya agak aman di situ karena penjualnya itu teman yang saya kenal. Cara berikutnya adalah minta dicarikan oleh teman yang kita anggap sudah expert. Nah, kalau di cara ini kuncinya adalah siapa teman kita. Kalau teman kita macam Mas Wahid, ya mestinya relatif aman ya, karena Mas Wahid itu orangnya jujur, kemudian dia juga cukup expert dalam memilih mobil gitu ya. Tapi kalau kita nggak berteman sama Mas Wahid atau teman yang
expert ya, kita harus cari orang yang benar-benar kita yakin dia tahu. Karena cara minta dicarikan teman tuh ada beberapa keuntungan. Yang pertama, Anda nggak buang waktu, teman Anda yang nyari, ya kan? Anda bisa melakukan kegiatan Anda. Kemudian keuntungan yang kedua adalah pilihan itu bisa sesuai kemauan. Jadi tolong cariin ini dong, Toyota Kijang, atau tolong cariin Suzuki Jimny dong gitu. Nah itu bisa sesuai keinginan dan nggak buang waktu. Tapi memang ada resikonya juga. Yang pertama, kalau teman Anda ternyata nggak se-expert yang Anda pikir, Anda bisa berakhir dengan mobil bekas yang kondisinya tidak sesuai pilihan Anda. Yang kedua adalah mungkin prosesnya bisa agak lama, karena mungkin mobil pilihan yang Anda cari itu susah dicarinya. Dan Anda nggak bisa maksa, kan nggak enak udah minta tolong teman masa dipaksa juga suruh suruh cepet gitu ya. Terus yang ketiga ya sama tadi, mesti clear semuanya, jangan sampai setelah transaksi yang tadinya niatnya baik semua malah jadi membahayakan pertemanan. Saya tuh paling hati-hati kalau mau bisnis atau mau berurusan yang ada urusan uang dengan teman, karena saya nggak pengen kehilangan teman hanya gara-gara uang. Tapi ya itu, plus minusnya minta dicarikan teman. Kuncinya adalah mencari teman yang tepat untuk mencarikan Anda mobil. Maksud saya, memilih teman yang tepat untuk mencarikan Anda mobil. Dan satu lagi, kalau teman Anda itu expert di mobil, belum tentu dia expert di seluruh mobil. Jadi kalau misalnya Anda mau pilih mobil Eropa misalnya, cari teman Anda yang expert di mobil Eropa. Cari mobil yang Jepang, cari teman yang expert di mobil Jepang. Atau cari teman yang expert di mobil sport kalau Anda pilih mobil sport. Jadi kuncinya di pemilihan teman. Cara berikutnya, ini adalah cara yang lumayan baru saya pakai untuk membeli Alphard ini, yaitu membeli di web mobil bekas yang memiliki jaminan. Saya langsung sebut saja, yaitu seva.id. Kenapa Seva? Karena dia milik Astra. Astra adalah salah satu perusahaan yang terbesar di negeri ini, jadi mereka tidak mungkin main-main ketika mereka menjamin sesuatu. Semua mobil yang diiklankan di Seva itu mereka jamin bebas banjir, bebas tabrakan, dokumen lengkap, tidak pernah tersangkut masalah hukum, dan kilometer dijamin asli. Karena mereka bisa melakukan cross-check semuanya dan pemeriksaan. Itu adalah hal yang buat saya yang nggak pengen ngambil resiko terlalu banyak, atau buat Anda yang nggak pengen ngambil resiko terlalu banyak tapi nggak terlalu ngerti tentang mobil, itu menjadi peace of mind. Nah ini Alphard ini salah satu yang saya ambil dari seva.id. Ketika itu bahkan saking percayanya saya sekalian ngetes, itu benar-benar saya lihat di iklan, udah mobil datang, bahkan dibayar dulu sebelum mobilnya datang. Ketika mobil datang ternyata kondisinya luar biasa, dan sampai sekarang juga tidak ada masalah sama sekali, masih sangat nyaman, tidak ada trouble, dan istri saya juga sangat senang menggunakan mobil ini. Nah, jadi keuntungan menggunakan cara itu adalah satu, sudah pasti kita mobilnya memiliki jaminan bahkan hampir seperti mobil baru ya, nggak pernah tabrakan, dokumen lengkap, nggak pernah kena banjir, tidak tersangkut masalah hukum, kilometer juga sesuai dengan yang tertera di mobil. Kemudian tidak buang waktu, karena mobil bisa sesuai pilihan, Anda bisa langsung deal hari itu, bahkan kalau misalnya Anda memang sudah percaya, Anda langsung lunasin dan mobil langsung dikirim hari itu juga, prosesnya sangat cepat. Tapi memang cara itu juga masih ada kekurangannya. Yang pertama, belum tentu mobil yang kita inginkan itu ada di sana. Dan yang kedua, belum tentu sesuai dengan budget kita. Cara berikutnya, ini lebih canggih lagi menurut saya. Kebetulan cara ini juga saya baru tahunya itu ada di Seva ya, yang secara resmi. Itu adalah kita menyesuaikan budget. Jadi ada fitur baru, kita bisa memilih mobil bekas bukan berdasarkan jenis mobilnya, tapi berdasarkan budget yang kita punya. Kita bisa masukin budget, kalau kita cash budgetnya berapa. Itu di beberapa website memang sudah bisa. Tapi ada satu lagi, kita pilih sendiri, kita mau, kalau misalnya kita mau kredit ya, kita DP-nya mampunya berapa, dan cicilan per bulannya mampunya berapa, dan mau kredit berapa lama. Kita tinggal masukin itu, langsung keluar daftar mobil pilihan yang sesuai dengan budget kita. Dan sudah pasti karena itu di Seva, pastinya semuanya terjamin seperti yang saya bilang tadi. Tidak pernah kena banjir, tidak pernah tabrakan, surat-surat lengkap, tidak tersangkut masalah hukum, dan kilometer pasti asli. Jadi itu cara untuk Anda yang membutuhkan mobil tapi masih sangat
concern ke budget yang Anda miliki, termasuk cicilan tiap bulan yang bisa Anda lakukan. Jadi kalau boleh disimpulkan, cara yang terakhir itu keuntungannya adalah sudah pasti sesuai dengan budget Anda, kemudian kondisi mobilnya itu terjamin, dan di Seva itu artinya mobil Anda itu sudah dinilai oleh expert mereka kondisinya sangat baik. Tapi kerugiannya adalah belum tentu dengan budget yang Anda punya, Anda bisa mendapatkan mobil sesuai keinginan Anda. Dan itu membawa kita ke cara terakhir di video ini. Last but not least, cara terkini yang saya baru tahu juga, itu adalah request mobil bekas. Memang terlihat seperti kayak kita request ke teman, tapi ini bukan teman yang nyari. Yang mencarikan mobil ini adalah benar-benar expert dan mereka memberikan jaminan juga. Lagi-lagi ini fitur baru dari Seva yang saya yakin ini bisa sangat membantu Anda. Karena cara kerjanya sangat simpel. Anda tinggal masuk ke website seva.id, kemudian langsung ada itu request mobil bekas. Jadi Anda tinggal request mobil apa yang Anda inginkan. Kemudian setelah itu Anda akan dihubungi oleh pihak Seva. Kalau mereka mempunyai mobil yang Anda inginkan di webnya, Anda akan langsung diarahkan ke mobil tersebut. Tapi kalau tidak ada, mereka akan mencarikan untuk Anda. Wow! Dan mereka akan bertanya mobil apa yang diinginkan, kira-kira tahunnya berapa, apakah ada preferensi warna, kemudian budget Anda juga berapa. Itu kedengarannya too good to be true gitu, kita kenal juga enggak. Bahkan saya sudah konfirmasi ke Seva, Anda tidak perlu memberikan uang jaminan atau DP. Mereka akan bekerja mencarikan mobil untuk Anda. Nah, setelah mereka ketemu mobilnya, Anda akan dihubungi lagi. Dan Anda akan melihat mobilnya. Kemudian Anda masih punya kontrol. Anda tidak ada kewajiban membeli mobil itu. Anda bisa lihat mobilnya. Kalau semuanya sesuai dengan kondisi yang Anda minta, Anda tinggal melakukan pembelian. Kalau misalnya tidak sesuai yang Anda mau, Anda bisa tolak dan mereka akan mencarikan lagi. Dan sudah pasti semua mobil yang ditawarkan ke Anda itu juga memiliki jaminan seperti yang saya bilang, bebas banjir, tidak pernah tabrakan, surat-surat lengkap, tidak pernah tersangkut masalah hukum, dan kilometernya asli sesuai ada yang di mobil karena mobil tersebut dicarikan oleh expert. Oke, sekarang Anda akan lihat pesanan saya apa. Seva.id, layanan online terpercaya otomotif hingga properti. Oke, kita udah masuk. Nah, kalau Anda ingin cara yang terakhir tadi, Anda harus ke pilihan expert. Itu ada di kiri atas, pilihan expert. Nah, masuk. Nah, pilihan expert itu adalah pilihan mobil bekas yang benar-benar menurut expertnya Seva itu mobil yang terpilih yang kondisinya benar-benar seperti baru. Nah, ini terus kemudian kita ke bawah, lihat semua mobil pilihan expert. Kemudian mereka akan menampilkan semua pilihan-pilihan itu, dan di paling bawah, sebenarnya nggak paling bawah amat sih, di bawah mobil-mobil yang diiklankan itu ada tulisan, belum ketemu dengan mobil yang dicari, request mobil bekas Anda sekarang. Klik di sini. Request mobil bekas kamu. Pesan sekarang. Oke. Nah, di sini kita masukin nama ya. Oke, Kota Jakarta Barat, Toyota Prius. Budget minimal 0 lah ya. Budget maksimalnya ya let's say 500 juta. Kita lihat. 500 juta. Oke, udah. Tinggal nomor HP, mohon maaf yang ini di sensor. Oke. Langsung. Thank you for registering, we have recorded your data. Nah, kita tinggal menunggu dihubungi oleh orang Seva. Nah, ini langsung ada email masuk. Nah, ini ada email masuk. Emailnya dari Seva ID. Request mobil bekas Anda telah kami terima. Terima kasih telah mengisi formulir request mobil bekas. Tunggu informasi selanjutnya, Seva.id akan segera menghubungi Anda. Menurut keterangan yang saya dapat dari Seva, katanya maksimal 1 kali 24 jam akan dihubungi. Ya udah, kita coba aja. Kita tunggu. Ya memang harus sabar. Kenapa saya pilih Toyota Prius? Karena satu, itu mobil jarangnya minta ampun.
Tuh susah bener tuh nyarinya. Yang kedua, saya juga penasaran sama mobil hybrid yang sudah sekian tahun. Apalagi Seva kan punya reputasi cari mobil tuh hanya yang terbaik kan, hanya yang benar-benar bagus mobilnya. Saya pengen lihat kondisinya seperti apa, kondisi Toyota Prius yang baik itu setelah beberapa tahun. Nah oke, udah ada ini lagi nih, WA dari Seva. Walaupun mereka janjiannya tuh sebenarnya 1 kali 24 jam, tapi ternyata belum 1 jam ini udah dihubungin. Selamat siang Bapak Fitraeri, saya Ali dari Seva ID. Saya di sini untuk mengkonfirmasi ulang untuk pesanan unit Toyota Prius Hybrid. Apakah betul Bapak? Selamat siang Pak Ali. Iya betul Pak, Toyota Prius Hybrid. Sekarang prosedurnya saya harus bagaimana? Baik Bapak, benar ya Pak. Untuk unitnya saat ini belum tersedia Bapak. Oh ditanya lagi, kalau boleh tahu untuk maksimal budget berapa Pak? Iya saya lihat begitu, makanya saya request. Prius masih oke lah ya kalau sampai 500 juta ya. Kita lihat aja, jadi bisa dapat yang kira-kira kondisinya masih bagus. Pengen lihat aja. Apakah ada reference tahun Bapak dan warna mungkin karena Prius itu susah, tahun dan warna apa saja. Yang penting Prius. Lebih prefer yang Prius Gen 3. Itu yang generasi paling baru sebelum sekarang. Tapi kalau ada yang generasi sebelumnya juga nggak apa-apa. Udah jadi kayak temenan nih sama Pak Ali nih. Enak. Padahal saya nggak ini loh, nggak DP, nggak pakai uang jaminan. Tapi memang ya itu udah standar kerjanya di Seva ya. Sekarang kita lihat juga kalau Prius yang lama kayak gimana. Typing lagi, wih cepet nih responnya, menyenangkan. Baik Bapak, kami kabari ya Bapak 1 kali 24 jam dari saat ini. Siap. Terima kasih Pak Ali. Oke, kita tunggu. Dan karena ini vlog, nggak usah nunggu lama-lama. Kita tunggu sampai respons berikutnya. Oke, sekarang kira-kira seminggu dari scene sebelumnya. Jadi dalam beberapa hari ini, saya itu dengan Pak Ali, perwakilan dari Seva, WA-WA-an. Jadi beliau itu selalu update. Nah, awalnya kan saya cari Prius. Sempat udah dapat Prius yang bagus, pas hari saya mau lihat, tiba-tiba Priusnya itu udah laku. Jadi akhirnya sampai Pak Alinya bilang, Pak, kami sudah cari Prius 1 Jabodetabek, ternyata tidak ada. Ya saya juga wajar karena Prius itu kan barang yang sangat jarang karena dijual juga dalam jumlah sangat terbatas oleh Toyota dan yang belinya pun juga nggak banyak. Akhirnya saya ganti, saya challenge lagi Toyota 86 dan akhirnya mereka dapat. Kemarin mereka ngabarin bahwa mereka dapat Toyota 86 dengan kondisi yang bagus. Tujuan saya di sini bukan beli Toyota 86 tapi melihat apakah kalau saya minta tolong ke Seva, mereka mencarikan apakah kondisinya itu layak. Karena ini kan bukan mobil yang mereka jual, tapi mereka yang cari karena permintaan saya. Nah, sekarang sudah ada mobilnya di daerah Sunter. Saya akan ke sana dan nanti di sana juga ditemani oleh representatif Seva. Kita lihat kalau menggunakan fitur request mobil bekas dari Seva seperti apa hasilnya. Nah, sambil jalan ini kita ngelihatnya di Bursa Otomotif Sunter. Saya mau cerita sedikit tentang Alphard ini. Ini mobil pertama yang saya beli secara online, mobil pertama yang saya beli dari Seva tanpa melihat kondisinya, dan ternyata udah hampir setahun kami punya mobil ini, udah berjalan 10.000 km selama saya miliki itu, nggak ada perubahan kondisi, nggak ada rusak-rusak yang tiba-tiba muncul gitu ya. Walaupun sebenarnya wajar, tapi ini kayak kaki-kaki yang banyak dikeluhkan oleh pemilik Alphard, ini enggak. Dari pertama beli kaki-kaki nggak ada bunyi, sampai sekarang kaki-kaki nggak ada bunyi. Kedapan kabin juga bagus, setir juga bagus, suspensi juga nggak ada masalah, jadi mesin juga normal. Jadi saya tahu persis kualitasnya Seva itu jual mobil yang pilihan ekspor itu seperti apa. Nah, tapi sekarang saya mau lihat kalau yang saya request. Jadi bukan yang sudah mereka cari, tapi yang saya request baru mereka carikan. Kita lihat Toyota 86-nya seperti apa. Nah
kita udah sampai ini posisinya di Valen Motor di Bursa Otomotif Sunter. Pak Ali ya? Pagi, Pak. Nah, ini Pak Ali dari Seva. Beliau ini yang WA sama saya untuk nyari mobil. Pertama nyari Prius sampai akhirnya ketemunya Toyota 86 sesuai permintaan saya juga. Ini ya Pak mobilnya? Ya, unitnya ini Pak. Ayo kita lihat. Boleh? Langsung kuncinya bawa. Terima kasih. Wow, tahun berapa nih Pak? 2019 Pak. 2019, gila masih mulus banget, warna merah lagi nih. 200 HP, mesinnya 4 silinder, boxer. Dan Toyota 86 ini tuh reinkarnasi dari Toyota AE86 di tahun 80-an yang waktu itu terkenal banget buat drifting. Penggerak belakang. Ini mobil harga barunya hampir 817 juta, 816.950 kalau nggak salah harga barunya. Kita lihat, masih ada ininya loh. Ini seal plate-nya juga masih ada plastiknya. Joknya masih oke, setirnya masih oke. Boleh saya lihat ya Pak Ali ya? Boleh Pak, silakan. Dan ban serepnya juga masih ada bulu-bulunya. Masih baru banget. Cuman knalpot udah diganti. Knalpotnya diganti Pak. Cuman standarnya ada. Standarnya ada. Jadi Ada. kalau ini dapat knalpot ini racing, plus dapat standar. Dapat knalpot standar Iya, juga. Benar. Menarik sekali ini. Saya nggak niat beli tapi kok jadi gatel ya. Nih saya sukanya Toyota 86 tuh posisi nyetirnya tuh udah langsung pas aja. Oh, dia tuh sekelas sama Miata sebenarnya, cuman Miata bisa dibuka atupnya, yang ini nggak bisa, tenaganya lebih besar dan posisi nyetirnya sama-sama sporty. Karena yang TRD itu cuman ada yang Matic ya. Nggak ngerti kenapa mestinya TRD itu zaman awal-awal Toyota 86 keluar itu ada yang TRD manual, tapi sekarang saya lihat di price list Toyota cuman ada TRD Matic, barunya 816. Ini minta berapa Pak Ali? Ini minta 725 juta Bapak. 725. Masih bisa nego. Bisa nego. Artinya harganya itu udah tereduksi hampir 100 juta. Ini 2019 bulan apa? 2019 bulan sebentar Pak. Ini di bulan 4 Pak. Bulan 4. Iya. Oke, artinya April. setahun ya. Iya. Tereduksinya udah hampir 100 juta, itu pun belum nego. Artinya kalau nego bisa kemungkinan harganya kita dapat 100 juta rupiah di bawah harga baru. Dan surat-surat pasti lengkap ya? Pasti lengkap. Nggak pernah tabrakan? Nggak pernah? Nggak pernah banjir? Nggak pernah. Nggak pernah terlibat masalah hukum? Nggak pernah. Insyaallah. Semua dokumen kita pastikan lengkap Pak. Ya kalau Seva itu memang terjamin. Seva punya Astra, nggak mungkin dia main-main. Bagus ya Pak ya? Sangat bagus Pak. Saya coba nyalain mesinnya ya. Boleh silakan Pak. Oh, knalpotnya udah diganti. Ada serak-seraknya boxer. Aduh. Bentar deh. Bentar ya Pak Ali. Jadi tergoda. Hihihi. Halo sayang. Kamu lagi ngapain? Nyopin Aura nih, kenapa? Oh, aku kan lagi syuting nih ke tempat mobil bekas. Nah, ini aku lihat kamu di Sunter. Kamu tahu Toyota 86 nggak? Yang waktu dicobain waktu itu bukan sih yang warna merah? Iya, betul. Nah, ini ada, mereka ternyata kan jual yang 2019. Ini harganya udah hampir 100 juta di bawah harga baru dan kondisinya ini masih bagus banget. Kayaknya aku mau ambil deh. Buat apaan? Ini Toyota 86 tuh sejarahnya panjang. Dia tuh reinkarnasi dari Toyota AE86. Dan ini tuh apa ya? Ini mobil collector's item sih. Enggak, buat apaan?
motor udah nggak muat tuh, mau taruh di mana? Mobil Enggak, nanti nggak apa-apa, aku bisa titip. Mungkin titip ke tempat Om Mobi atau apa. Kamu mesti lihat mobilnya deh. Kamu lihat mobilnya dulu. Dapat knalpotnya 2 lagi, ada yang standar, ada yang racing. Berapa harganya? Mereka nawarinya 725 tapi masih bisa nego. Hah? Mahal banget. Barunya 800 lebih. Ya kamu jual aja tuh Miata kamu. Jangan dong, Miata kan itu Udah juga. susun kamu, terus BMW kamu jual semua, baru kamu beli yang baru. Ya, jangan dong. Kenapa sih nggak boleh? Jangan Ini nih kamu mesti lihat deh. Kamu astagfirullah. kamu mesti lihat kilometernya baru berapa? Baru 17 ribuan. Baru 17.000 kilometernya. Terus apa yang mau pakai? Aku tanya kamu aja sehari-hari. Aku yang mobil pakai. tes. Iya kan kalau mobil tes lagi nggak banyak. Enggak mau. Eh, Ya udah nanti di rumah kita obrolin deh. Jangan dealin kayak itu dia tiba-tiba terdatang. Nggak mau. Ya udah nanti kita ngobrol di rumah. Ya. Don't look for trouble. Dadah. Tahu gitu, mendingan minta maaf daripada minta izin. Salah saya. Ya udah Pak Ali sama Pak Willy ya dari Valen, makasih ya saya udah lihat sini. Siap, Pak. Bagus banget mobilnya. Nanti kalau ada mobil-mobil kayak gini lagi kabarin Boleh. kabarin saya. Kak Willy juga bisa bantu. Ya Pak Willy nanti kabarin saya. Nanti saya tetap dari Seva ya, Pak ya. Kenapa? Pesannya tetap dari seva.id. Oh iya boleh nanti pesannya. Nanti kita bantu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Semoga cepat laku dagangannya, barangnya bagus nih. Oke, Siap, Pak. sekarang kita balik ke rumah. Wow, itu cara yang saya sangat rekomendasikan bagi Anda yang memang tidak punya waktu banyak, kemudian budget Anda juga ada batasnya, tapi Anda memiliki mobil idaman. Keuntungannya menggunakan cara itu, satu, mobil bisa sesuai pilihan Anda. Kemudian mobil bisa sesuai dengan budget Anda. Kemudian kondisinya terjamin. Dan Anda tidak perlu repot-repot buang waktu, Anda bisa sambil kerja di rumah atau sambil kerja di kantor. Tapi memang cara itu ada juga kekurangannya. Yang kekurangan terutama adalah Anda harus sedikit bersabar. Karena belum tentu mobil yang Anda inginkan dengan budget yang Anda miliki itu mudah untuk dicari. Jadi itu, Anda harus sabar, satu-satunya pengorbanan yang harus Anda lakukan dengan cara itu. Tapi kadang-kadang kesabaran itu akan membuahkan hasil yang manis. Ya jadi begitu video kali ini, saya sudah share cara-cara membeli mobil bekas. Sebagian besar sudah saya pernah lakukan sendiri, dari mulai yang paling konvensional termasuk yang paling modern sekarang. Silakan Anda pilih cara membeli mobil tersebut sesuai dengan kondisi Anda, sesuai dengan keinginan Anda, dan tentu saja sesuai dengan ekspertis Anda terhadap mobil bekas. Saya harap video ini bisa membantu Anda. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan bagi Anda yang ingin melihat keterangan lebih lanjut tentang Seva, Anda bisa ke web mereka seva.id atau follow Instagram mereka di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.